Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Maulana dengan NIM G00231113. Saya dari kelompok A2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pelvis wanita. Jadi pada pelvis wanita ini mempunyai beberapa bagian penting. Nah, di sini akan saya tunjukkan, yaitu untuk sacroiliac joint itu pada bagian sini. Ini, lalu ada sacral promontory yang bagian sini, ada diagonal conjugata ini kurang lebih panjangnya 12 cm, terus ada ischial spine bagian sini, ada iliopubic eminence itu yang di sini, ada symphysis pubis atau pubic symphysis bagian sini, dan ada ischial tuberosity pada bagian sini. Oke, selanjutnya di sini ada pemeriksaan partus per vagina. Partus itu nama lain dari persalinan. Di sini sudah saya catat ada 7 poin. Pemeriksaan pertama itu yang diperiksa adalah bagian panggulnya. Diperiksa itu ukurannya dan struktur panggulnya itu apakah sudah sesuai sehingga nantinya bayinya itu bisa melalui jalan lahir dengan aman. Lalu diperiksa juga bagian serviksnya. Serviksnya apakah cukup elastis, panjangnya apakah sesuai, dan apakah cukup tegak, apakah cukup tebal untuk nantinya siap untuk pembukaan atau dilatasi. Lalu selanjutnya untuk janinnya juga dicek apakah posisi janinnya nanti sudah benar dalam rahim dari sang ibu dan apakah sudah sesuai. Nah, lanjut keadaan janinnya itu nanti akan dicek lewat pemeriksaan ultrasonografi atau biasa disebut USG dan akan dimonitor detak jantung dari si janin. Di sini dinilai kesehatan janinnya. Lalu selanjutnya pemeriksaan kontraksi. Pemeriksaan kontraksi itu yang dicek meliputi kekuatan, frekuensi, dan durasi dari kontraksi. Di sini itu fungsinya untuk menilai kemajuan persalinan. Lalu poin ke-6 ini kesehatan dari ibu. Nah, ibunya ini apakah tekanan darahnya udah normal dan detak jantungnya apakah normal. Lalu selanjutnya kesiapan fisik dari sang ibu. Kalau fisiknya baik kan nanti bisa bagus untuk bayi. Lalu riwayat kesehatan dari sang ibu. Jadi dari riwayat persalinan sebelum-sebelumnya atau kondisi medis sebelumnya dan segala faktor risiko yang sekiranya dapat mengganggu bayi untuk keluar lewat jalan lahir yang normal. Lalu selanjutnya di sini ada bidang-bidang Hodge. Nah, di sini ada 4 bidang. Nah, di sini yang ada 4 bidang. Yang pertama itu bidang Hodge 1 itu ditarik setinggi adductus pelvis. Itu dimulai dari sini. Lalu selanjutnya bidang Hodge 2 itu ditarik melalui tepi bawah symphysis osis pubis dan sejajar dengan bidang Hodge 1. Symphysis osis pubis itu di bagian sini ditarik sejajar dengan bidang Hodge 1. Lalu bidang Hodge 3 itu ditarik setinggi spina ischiadica dan sejajar dengan bidang Hodge 1 dan 2. Nah, ini bidang Hodge 3 itu di bagian sini. Lalu lanjut bidang Hodge 4 itu ditarik setinggi os coccygeus dan sejajar dengan bidang Hodge 1, 2, dan 3. Bidang Hodge 4 ini itu di bidang bagian sini. Oke, selanjutnya ciri-ciri pelvis yang bisa dilakukan untuk ciri-ciri pelvis normal sehingga bisa dilakukan kelahiran secara pervagina. Nah, untuk bentuk pelvis sendiri, bentuk panggul dari wanita itu namanya ginekoid. Lalu untuk ukuran inlet normal dari pelvis atau bisa disebut pintu atas panggul, nah itu
Nah, diameternya tuh melintang. Nah, jarak garisnya melintang pada pintu atas panggul atau disebut linea terminalis. Linea terminalis itu garis melintang. Nah, lalu berukuran lebih kurang 13,5 cm. Nah, di sini dibagi menjadi dua, ada konjugata obstetrik dan konjugata diagonalis. Nah, kalau konjugata obstetrik itu jarak dari bagian tengah simfisis pubis sampai ke promontorium sakral. Ini ukurannya itu 11,5 cm atau juga bisa lebih. Kalau kurang dari 11,5 itu disebut tidak normal. Nah, lalu konjugata diagonalis. Di sini tuh jarak dari bagian bawah simfisis pubis sampai ke promontorium sakral. Nah, itu berukuran 2 cm dan lebih panjang dari konjugata obstetrik. Jadi misal kalau panjang dari konjugata obstetrik itu 11,5, panjang diagonalisnya itu 13,5. Nah, lanjut untuk ukuran mid pelvisnya itu, jadi pelvis pada bagian tengahnya itu ada diameter interspinosus itu sepanjang 10 cm atau bisa lebih dan merupakan diameter terkecil dari pelvis. Dan ada lagi diameter antero-posterior. Level spina ischiadica normalnya berukuran sekurang-kurangnya 11,5 cm. Selanjutnya di sini ada daftar pustaka sedikit. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.